Indonesia. Bersama saya Iwan, Saya Michael alias Mandra. Andra. Baik, sedikit perkenalan tentang MindVenture. MindVenture ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang people development. Beberapa layanan kita diantaranya ada consulting, ada assessment dan recruitment, ada learning, baik itu online, indoor, dan outdoor ya. Selain itu juga kita ada coaching dan juga ada corporate event ya. Nah teman-teman, video ini dibuat untuk kita berbagi tentang cerita-cerita gitu ya, tentang cerita-cerita inspiratif ya, karena kita hidup dengan cerita dari kecil itu ya, baik itu cerita kisah-kisah tentang nabi, kisah-kisah kepahlawanan gitu ya, ataupun dongeng-dongeng gitu ya, dimana hal itu sangat menginspiratif kita gitu, dan itu bisa menjadi pembelajaran yang luar biasa ketika kita mendalaminya gitu ya. Nah oleh karena itu kita ingin ngajak teman-teman, kita ingin berbagi sebuah cerita inspiratif ya. Kira-kira ceritanya apa? Nah nih kita saksikan bareng-bareng nih. Kira-kira apa nih ya teman-teman? Kita mau cerita apa nih ya? Cerita yang menarik tentu saja. Menarik ya. Nah, yang inspiratif. Temanya apa kira-kira? Temanya impian ya, bagaimana mempertahankan dan mewujudkan impian. Wah ini menarik banget nih ya. Luar biasa. Dimana semua orang punya impian pasti ya. Iya. Nah gimana Dika? Jadi kita judulnya ya, kalau kita punya mimpi bisa diraih. Itu aja, sederhana itu. Wah. Jadi adalah anak muda ini punya mimpi ya. Dia punya mimpi ingin menjadi ilustrator. Dan ya. itu berguna buat masyarakat umum. Jadi kita balik ke scene ya, ke filmnya misalkan ya. Jadi ada anak muda ini masuk ke dalam sebuah ruangan kantor, surat kabar. Terus dia sudah masuk, dia ketemu dengan resepsionisnya. Sama resepsionisnya karena dia sudah janji akan menanyakan surat lamaran kerjanya, tunjukkan ke ruangan. Terus dia ke ruangan, masuk ke dalam, ketemu dengan calon bosnya ya. Calon bosnya ya? Betul, calon bosnya. Terus tanpa basa-basi nih, ketika sudah berhadapan, bosnya tuh tiba-tiba bilang begini, ide kamu seperti kehabisan inspirasi. Dan kamu tidak orisinil. Wah, dalam banget tuh ya bahasa bosnya, calon bos padahal ya. Terkejut ya, kaget, sedih kan, merasa ditolak kan, diremehkan, ditertawakan lah. Jadi wah kaget ya. Terus dia pulang gitu, perjalanan pulang dia berpikir bagaimana ini, dia galau kan, ragu, marah dia sama situasi ini. Dia punya impian, dia berharap, tiba-tiba ada yang seperti menghalangi kan. Di kepalanya sambil berpikir, tapi karena memang dia dikaruniai kepercayaan diri ya, dia tetap kukuh ya, tetap komit sama impiannya. Dia tetap belajar, maju terus dicoba. Akhirnya suatu saat setelah sekian rentang waktu, dia berhasil mendirikan perusahaannya sendiri. Sekitar tahun 90-an kita semua pasti mengalami irisan dengan idenya dan impiannya. Merasakan hasilnya ya. Dia berhasil mendirikan perusahaan besar namanya Disney. Walt Disney. Nama orang ini Walt Disney. Walt Disney ya. Nama orang ini Walt Disney. Jadi dia kukuh, keras mempertahankan impiannya, tapi jangan lupa ketika mempertahankan impiannya harus dilakukan dengan disertai dengan perilaku kita untuk mewujudkan harapan itu, begitu. Jadi Walt Disney sampai sekarang kita kenal sebagai seorang tokoh ilustrator terkemuka di dunia kan, jadi tokoh. Begitu ceritanya sampai akhirnya kita semua merasa mendapatkan manfaat dari impiannya, terutama waktu kita kecil ya, nonton karya-karya dia ya. Wah, seperti Mickey Mouse, itu ada Goofy dan lain sebagainya ya. Nah ini menarik banget nih ceritanya Kak Mandra ya, kalau kita lihat ya. Jadi bahwa prosesnya di awal ada orang yang punya mimpi ditolak gitu ya, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini, pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini, kau menduakan aku. Ya. Nah, pasti semua orang pernah ngalamin hal-hal situasi seperti itu ya. Baik itu ditolak oleh calon pacar mungkin, atau ditolak dalam pekerjaan, atau ditolak oleh
ketika bekerja dalam tim ide-idenya ditolak, ataupun buat pengusaha yang gagal gitu ya, baru mencoba gitu ya. Nah, tapi yang menariknya adalah di sini bahwa si Walt Disney ini tetap komit dengan impiannya, dan dia mencoba belajar gitu ya. Dia mencoba terus gitu sampai akhirnya dia bisa berhasil mewujudkan impiannya. Nah ini nih teman-teman, jadi penting sekali kita punya mimpi gitu ya, dan harus diikuti dengan komitmen yang kuat. Kita terus belajar sehingga impian kita diwujudkan gitu ya. Nah jadi semua orang bisa punya mimpi, tapi belum tentu semua orang bisa mewujudkan mimpinya. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita mewujudkan mimpi itu tersebut, itu bagaimana kita melakukan actionnya. Karena proses untuk mewujudkannya itu tidak mudah pastinya, banyak sekali seperti tadi ditolak, diketawain atau diremehkan gitu ya. Tapi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh gitu, komitmen yang kuat gitu ya, maka itu akan lebih mudah diraihnya. Betul. Nah ini teman-teman, yang mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi teman-teman untuk tetap yuk sama-sama kita punya impian yang kuat, yang bagus, yang tinggi gitu ya. Dan jangan lupa untuk komitmen, untuk mencoba terus dan belajar terus sehingga kita bisa memudahkan mencapai impian kita. Terus fokus satu titik, hanya itu titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Nah teman-teman nih ya, itu kira-kira seperti itu cerita untuk saat ini ya. Nah jangan lupa ya, kalau teman-teman pengen cerita-cerita ini ada lagi, cerita-cerita yang inspiratif gitu ya, silakan nanti tuliskan komen gitu ya di komen channel kita, tema apa yang mau dibahas ya. Dan yang pasti jangan lupa juga ya, like and subscribe channel YouTube kita ya. Terima kasih teman-teman ya. Saya Iwan, Saya Michael. sampai bertemu kembali.